bagaimana hukum makan minum bekas piring cangkir non muslim? Mereka bukan najis. Jangan kalau kita minum sama kawan kita non muslim, selesai dia minum, lalu gelasnya itu kita sama. Yang disama itu bekas anjing sama bekas babi. Sedangkan bekas non muslim tidak. Idza walagal kalbu, kalau ada anjing yang menjilat bekas air kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkan airnya. Setelah itu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan air bercampur tanah, sama. Adapun bekas makan minum non muslim maka tidak disama. Adapun dia disama bukan karena bekas mulutnya, tapi kalau makanannya. Misalnya dia makan sate B1 B2 itu, atau sup atau soto. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya lah neraka jahanam. Mengapa Allah ciptakan hewan-hewan yang haram? Kalau memang itu haram, kenapa diciptakan Allah? Ujian. Diciptakannya makhluk yang haram itu sebagai ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun? Padahal mereka belum diuji. Ujian bukan hanya kebakaran, ujian bukan hanya pandemi corona, ujian bukan hanya sakit, ujian bukan hanya demam, ujian bukan hanya rugi. Di antara ujian, sanggupkah diri menahan dari yang haram? Tangannya dia tengadahkan ke langit, mulutnya berkata ya Rab, ya Rab, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Apalagi yang kurang? Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendah, tangannya diangkat setingginya. Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendahkan diri dan jiwanya. Lalu kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Ternyata sebabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuziya bil haram, dan dia diberi makan haram, dan dia memberi makan haram. 4 sebab doa tak diperkenankan, tak dikabulkan Allah. Bagaimana dalam Islam berteman dengan jin? Buka juz 29, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalim minal jinni, minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Andai saya sholat nanti malam pas zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, kamu siapa? Saya GM. Siapa itu? Jin milenial. What do you want? I want to help you. Aku mau menolong kamu. Saya nggak mau, karena saya susah, saya percaya sama orang. Orang aja saya nggak percaya, apalagi jin. Orang aja susah dipercaya sekarang, apalagi jin. Maka saya heran kok masih ada orang percaya sama jin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Ustaz, tengok dulu ceritanya. Nabi Sulaiman mau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua masyarakatnya, dia adakanlah kontes. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Cik, sampai. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki punya ilmu dari kitab Allah, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama?
qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata Sulaiman berkedip, datang kursi Balqis. Dalam kasus Sulaiman, yang memindahkan kursi Balqis itu jin atau manusia? Manusia. Di zaman Nabi Sulaiman aja jin udah nganggur. Sekarang dia dari pesulap dari Jepang menghilangkan Fujiyama, hilang. Pasti dah nonton videonya semua. Jin. Oleh itu jin ini pun tidak bisa dipercaya. Pas dia mau disuruh tugas, wani piro. Setelah itu saya menganjurkan supaya jangan berteman dengan jin. Cukuplah berteman dengan jamaah, follower aja. Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai, istri saya hamil, baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai iki anaknya ireng piye iki. Pak Kiai orangnya sabar, nggak marah. Bojone endi? Pas dia bojo iki bojo. Setelah itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Doa itu ada 3. Yang pertama cash and carry, langsung dikabulkan Allah. Doa yang mana? Doa saya di Bali dikabulkan. Minta selamat, langsung selamat. Amin. Amin. Doa yang kedua ditunda Allah. Seperti anak-anak minta pisau. Anak umur 5 tahun minta pisau. Minta pisau mah jangan. Minta pisau jangan. Nanti kalau aku beri kamu pisau, tanganmu luka. Tapi ada yang ketiga, sengaja rezekinya ditahan, tidak diberikan seperti yang dia minta. Allah mau lihat dia sabar, dan nanti di akhirat diberikan Allah berlipat ganda. Berapa kali lipat? Wallahu yudha'imu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Bagaimana orang sudah berhijrah tapi masih pacaran? Belum hijrah lah itu. Udah hijrah itu artinya al-muhajir man hajara man nahallahu an. Nah, itu dia hijrah. Ini kata hijrah pun dia belum paham. Hijrah apa? Baru ke masjid hijrah. Wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara man nahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Pacaran itu dilarang apa tidak? Yang mengatakan dilarang yang udah nikah aja. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Putuskanlah. Ustadz Felix kan udah nulis buku, udah putusin aja. Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustadz? Mana ada pacaran benar? Itu sama Ustadz, bagaimana minum khamar yang benar Pak Ustadz? Pacaran itu tak ada. Kalau memang betul serius mau kenalan, ya ta'aruf, udah cocok, khitbah, pinang, habis itu nikah, selesai.
Bagaimana cara suami berhenti main game online? Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba itu sama memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan tiga: ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan. Kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, sholat sunat, hajat. Hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah. Di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online ke otaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustadz Saifullah, ketua asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah di ruqyah orang ini kena LGBT, di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Nah, jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Nah, ini di ruqyah. Nah, itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara.